Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dan ikhwan yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan beberapa faedah yang belum tuntas di sesi pertama, dan mudah-mudahan nanti bisa langsung nyambung dengan sesi yang kedua. Kalau toh seandainya belum memungkinkan, berarti nanti kita akan alihkan pada pertemuan selanjutnya bersamaan dengan judul baru, yaitu dakwah Nabi SAW secara terang-terangan. Baik, kita sampai pada faedah yang keberapa tadi? 8, yaitu pahala akan terus mengalir kepada para dai, menunjukkan bahwasanya dakwah itu tidak akan rugi insyaallah taala. Dan orang yang menerima dakwah kita, kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya kita pakai skema, istilahnya kalau MLM itu apa? Skema piramid, subhanallah. Betapa banyak faedah yang akan diraih oleh seorang juru dakwah atau mubaligh atau ustadz atau mungkin barangkali masya Allah guru-guru ngaji. Makanya dalam hati saya, orang-orang yang ngajari ngaji mulai dari kecil itu adalah orang-orang yang kalau dikalkulasi paling banyak pahalanya. Di surau-surau, langgar-langgar zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar all out, ikhlas juga, Tapi subhanallah, banyak di antara hasil didikan mereka. Setiap maghrib kita diajari, itu hampir semuanya sudah jadi orang-orang besar. Mereka sudah punya pondok pesantren, jumlah muridnya banyak, subhanallah. Meskipun mereka sudah beralih alam, mereka sudah di liang lahat, tapi kita yakin, mereka adalah orang-orang yang akan terus mendapat aliran, pahala. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, berdakwah, mengajarkan kebaikan, menebar kebaikan, ini tidak akan ada ruginya biidznillah taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW bersabda, idza matal insanu, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa an thalathin. Seandainya manusia itu sudah habis masa berlaku hidup di dunia ini, maka akan terputus seluruh amalannya. Tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 pengecualian. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang dikenal oleh para ulama tafsir hadis dengan wakaf produktif. Dan yang kedua, kata Nabi SAW itu adalah ilmun yuntafa'u bihi. Berkaitan dengan dakwah, ini yang kedua ini. Menyebarkan ilmu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Inilah sebenarnya peran dari sebuah dakwah itu yang akan bisa mengalirkan pahala. Pun demikian dengan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, karena dengan izin Allah doa-doa itu akan terus mengalir kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah di alam kubur. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, bagi kita sebagai seorang muslim itu harus kayyis. Kata Nabi SAW harus cerdas. Kita tidak seperti orang-orang yang sumbu pendek, memikirkan apa yang berguna untukku saat ini, apa yang bisa bermanfaat untukku, cuma itu saja. Tapi seharusnya seorang yang kayis itu adalah man amila lima ba'dal maut, memikirkan jangka panjang, seorang visioner. Sebagaimana orang dalam dunia bisnis dan perdagangan itu harus memiliki jiwa visioner, sumbunya nggak pendek, tapi memikirkan jangka panjang. Bahwa perusahaan ini tidak hanya bagaimana bisa bertahan seumur jagung, tapi bagaimana selama-lamanya bisa bertahan lebih panjang, kehidupannya lebih lama. Makanya akan berikan berpikir terus.
bagaimana omset ini semakin naik dan sebagainya. Itu dalam urusan dunia. Maka bagi seorang muslim pun harus berpikir demikian. Berpikir ya, punya visi jangka panjang bahwa kehidupan kita ini pendek. Umur kisaran 60 sampai 70 tahun. Tapi bagi orang yang kayis itu berusaha betul. Meskipun kita itu sudah habis masa berlaku hidup kita di dunia, tapi bagaimana kita berpikir kita tetap mendapatkan aliran yakni pahala. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, penjabaran dari hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'dil mat wa huwa fi qabrihi. Ya. Jadi ini yang perlu kita jadikan sebagai prinsip di dalam kita itu hidup di dunia. Ya, memikirkan bagaimana masih ada celah untuk bisa mendapatkan aliran pahala meskipun kita sudah di qabr. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini sab'un. Ada 7 amalan. Yajri lil abdi ajruhunna. Pahala itu akan terus mengalir. Ya, meskipun ia sudah meninggal, wa huwa fi qabri, dan dia posisinya sudah di alam kubur. Ya. Nah, ini penjabaran dari hadis tadi. Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berdakwah, orang yang menyebarkan kebaikan. Maka pahala-pahala inilah yang akan terus mengalir kepadanya. Yang kedua, kata Nabi SAW itu adalah orang yang menghidupkan sungai yang telah mati. Ya, mungkin barangkali airnya itu sudah mampet, sudah mati, nggak keluar. Kemudian dia berusaha bagaimana caranya sungai itu bisa teraliri lagi dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, itu adalah orang yang menggali sumur, baik menggali maupun membeli. Kemudian sumur yang airnya itu bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh yakni masyarakat. Ya, seperti kisahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala yakni anhu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Nabi SAW mengatakan membangun masjid. Ya, dan ini mengisahkan atau ya teringat ya, mengingatkan kita pada kisah yakni Bani Najjar. Bani Najjar ini kalau kita hitung ya, secara hitungan kasar, subhanallah, begitu banyak pahala yang mereka dapatkan. Kisah Bani Najjar ini adalah orang-orang yang memiliki hak kepemilikan tanah yang kala itu Nabi SAW ingin membelinya guna dipakai untuk Masjid Nabawi. Ya Allah, kita bisa membayangkan begitu banyaknya. Tapi kemudian Bani Najjar mengatakan kita nggak menginginkan itu. Kita nggak ingin jual beli. Kita nggak ingin transaksi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Saya ingin mewakafkan tanah ini untuk Allah dan Rasulnya. Saya hanya mengharap thawab. Ya, dan kita bisa melihat ini saat ini. Subhanallah. Tanah 14 abad yang lalu ketika diwakafkan bertahan hingga saat ini, dan itu subhanallah bisa dipastikan nggak pernah sepi dari para peziarah dan orang yang sholat di sana. Kalau kita hitung-hitung secara kasar berapa pahala yang akan mengalir kepada mereka yang pertama kali mewakafkan yakni tanah itu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berpikir jangka panjang, subhanallah. Masa hidup mereka sudah selesai, jauh. Tapi ternyata hingga 14 abad ini pahala tetap mengalir kepada mereka semua. Termasuk di antaranya itu adalah para ulama menanam yakni kurma, kata Nabi SAW. Tidak harus yakni kurma, karena kurma itu adalah ya jenis tanaman dan pepohonan yang dikenal oleh bangsa Arab. Ya, dan itu berlaku untuk semuanya. Mungkin kita punya kebun, hasil dari kebun mangga dan pohon mangga itu kemudian kita wakafkan hasilnya untuk pesantren, untuk panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya, itu juga memiliki makna yang sama. Ya, bahkan sekalipun kita itu baru menanam, sudah berwakaf, berwasiat seperti itu, dan kita belum pernah sekalipun menjumpai tanaman-tanaman yang sudah kita rawat semenjak kecil, belum pernah menjumpai ya panen atau berbuah. Ya. Maka di sini jamaah dirahmati Allah SWT ada masalah. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, salah satu di antara prinsip dakwah itu tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-buru dalam menuai dari hasil. Ya, belajar banyak kita dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Pun demikian, di antara yang keenam Nabi SAW mengatakan wakaf mushaf.
Karena kita tahu membaca Al-Quran itu ya memiliki kelebihan. Ya, satu hurufnya sebanding dengan berapa? 10, dan 10 itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan membaca hadis. Bahkan jauh berbeda dengan kita membaca novel atau cerita pendek. Membaca Al-Quran memiliki kelebihan. Maka di saat kita punya kesempatan misalnya, ya bisa berwakaf mushaf, terutama di tempat-tempat, dan kita harus ya pandai-pandai juga, tidak sekedar kemudian berwakaf. Ya, khawatir nanti mushaf yang kita tahu kertas ini juga punya masalah. Ya, kita harus benar-benar bijak dan cerdas juga. Makanya biasanya kalau seandainya kita dalam kondisi berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya di saat kita umrah atau haji itu ada kesempatan. Ya, kalau seandainya kita berwakaf di sana, insya Allah manfaatnya itu mutahakkikah. Insya Allah besar kemungkinan akan dibaca. Tapi kalau seandainya kita sekedar berwakaf mushaf di tempat-tempat yang memang sedari awal itu jarang, ini juga akan menjadi sia-sia. Dan yang terakhir kata Nabi SAW yang ketujuh adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dari 7 ini yang bisa kita petik itu adalah faedah yang pertama atau amalan yang pertama, menebarkan ilmu, yaitu lewat dakwah, dan ini adalah pahala yang tidak akan sia-sia dan akan terus mengalirkan kepada kita semua. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir sebelum kita berpindah ke faedah yang lain, manfaatkanlah ya kesempatan emas kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga. Ya, ketika kita tahu bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum nara, kewajiban untuk mendidik, mendampingi anak itu ya kewajiban utama bagi orang tua. Maka tentunya inilah sebenarnya secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesempatan kepada kita agar kelak kita mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Tapi kalau seandainya prinsip kita untuk masalah sekolah dan pendidikan itu bukan urusan saya, urusan sekolah, maka berarti secara tidak langsung, satu, kita mengabaikan perintah Allah, dan yang kedua berarti kita sendiri yang menutup celah untuk mendapatkan aliran pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Ya, maka manfaatkan kesempatan ini. Kalau seandainya posisi kita nggak bisa apa-apa, Ustaz, ya, maka kesempatan bagi kita dan kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i itu tidak ada batas usia. Kewajiban ini akan tetap terus bertahan hingga ajal menjemput kita. Maka seandainya kita itu seakan-akan terlambat karena faktor usia, tidak ada kata terlambat. Kita belajar, nanti kita akan lihat bagaimana usia-usia orang-orang yang pertama kali masuk Islam di masanya Nabi SAW itu rata-rata adalah orang-orang yang sudah juga berkepala 3, bayangkan. Tapi itu tidak menyulut dan tidak memutus harapan dan semangat mereka untuk thalabul al-ilm. Ya, ini adalah pelajaran berharga. Nanti kita akan sampaikan faedah berikutnya insyaallah taala. Intinya yang ke-8 ya, pahala itu akan terus mengalir kepada para duat dan para dai, dan kita sebagai kepala keluarga. Saya selalu menyebut kepala keluarga itu ingin menunjukkan bahwasanya dakwah itu hukumnya apa? Wajib. Dan kenapa saya selalu mengarahkan kepada kepala keluarga? Karena kepala keluarga itu adalah orang yang paling punya kekuatan di dalam menebarkan kebaikan kepada anak dan istrinya, dan orang yang paling punya kekuatan untuk mengingkari kemungkaran karena dia kepala keluarga. Baik, yang ke-9. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 ini kita membahas tentang perbudakan. Ya, bagaimana Islam menyikapi perbudakan? Kenapa kita bahas? Ya, karena kita mengenal di antara 5 generasi emas ini, 5 orang yang masuk dalam didikan pertama Nabi SAW itu ada salah satunya adalah mantan budak. Siapa? Zaid ibnu Haritha. Nah, maka di sinilah kita akan sisipkan ya, bagaimana sikap kita atau sikap Islam ya terhadap perbudakan. Apakah perbudakan dalam ajaran Islam itu benar-benar 100% dihapus? Ya, ataukah tidak? Dan bagaimana sekali lagi sejarah perbudakan? Karena Islam itu selalu dikambing hitamkan. Tidak hanya faktor tadi ya, wanita yang selalu dianggap Islam ini mengekang haknya, tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Malah mereka lah yang sebenarnya selama ini ya mendolimi, menyakiti, merendahkan
bahkan menistakan yakni hak wanita. Sama juga dengan perbudakan. Begitu banyak yakni jamaah dirahmati Allah, syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang barat. Ya, mereka menganggap bahwasanya Islam ini adalah agama rendahan, agama yang sangat radikal, agama yang sangat kejam karena masih menerapkan sistem perbudakan. Kita akui perbudakan di dalam Islam itu tidak dihapus. Tapi pasti nanti ada apanya? Ada alasan-alasan dan ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Tapi kita harus sadar, orang-orang barat ketika ngomong seperti itu, apakah perbudakan itu baru ada di dalam ajaran Islam? Nah, ini perlu kita ungkap. Dan seperti apa ya gambaran perbudakan di dalam agama-agama yang lain, termasuk bagaimana perbudakan yang terjadi di masa manusia-manusia kuno. Mengetahui sejarah seperti ini sangat penting, dan ini adalah bagian dari kita ingin membantah secara halus ya orang-orang barat yang selama ini selalu bersembunyi di balik HAM. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbudakan di dalam ajaran Islam ini memang sesuatu yang semenjak Islam itu datang hingga saat ini belum dihapuskan. Nanti kita akan bahas apa alasannya. Di dalam ajaran Islam, perbudakan ini bisa memiliki makna yang beragam. Ada kadang-kadang disebut malakat aimanukum atau al-mamluk. Ya, ini semua menunjukkan adanya perbudakan. Namun demikian, jamaah dirahmati Allah, perbudakan atau memerdekakan budak, ya itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan memerdekakan budak itu termasuk hal yang sangat berat. Nanti kita akan sampaikan. Nah, yang ingin disampaikan di mukaddimah perbudakan ini adalah mengenai sejarah. Karena orang-orang barat selalu mengatakan perbudakan itu adalah hasil dari ajarannya Muhammad. Apakah memang demikian? Salah total. Perbudakan itu sudah ada zaman dahulu. Ya, bahkan Mesopotamia di Irak pun demikian, di Mesir kuno. Tidakkah kita ingat? Bahkan di dalam Taurat pun yang disebutkan, nanti kita akan sebutkan insyaallah. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika menyelamatkan Bani Israel itu akibat perbudakan yang dilakukan oleh siapa? Yani Fir'aun. Yang akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa ingin membela hak orang kecil karena mereka diperbudak rata-rata oleh baninya dan sukunya Fir'aun, yaitu dari suku Kipti. Orang-orang kecil diperbudak oleh mereka. Karena merasa terdolimi, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Qasas ayat 12, 13 dan seterusnya. Akhirnya kemudian Nabi Musa fawakazahu Musa, mentonjok mereka, ternyata mati. Itu kisah awalnya kan. Kemudian akhirnya Bani Israel itu dibawa kabur oleh Nabi Musa alaihissalam dan prosesnya sampai melewati laut Yani Merah, dan itulah menjadi akhir hayat dan kehidupannya Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi perbudakan sudah ada zaman dahulu. Ya, bahkan ada yang mengatakan di Yunani kuno juga ada perbudakan. Ya, ada banyak namanya bangsa Slavia, itu juga sekitar 5 sampai 7 abad 5 atau sampai 7 Masehi, itu juga sudah ada perbudakan. Termasuk di antara Mesir kuno, sebagaimana kisah yang Allah SWT abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ketika Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menutup diri bahwasanya perbudakan itu sudah ada zaman dahulu, jauh sebelum Islam itu datang di abad 14. Ya, oleh karena itu ada satu ulasan yang sangat bagus dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman. Di dalam kitab Taisir Karimur Rahman, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala menuturkan, terkadang dan seringkali kita jumpai media dan terutama orang-orang barat itu nggak adil dalam memaparkan sebuah fenomena, terutama adalah masalah perbudakan. Kenapa demikian? Dia sebutkan subhanallah Syekh Al-Bassam di dalam kitab tersebut. Taisir Karimur Rahman ini adalah syarah dari Kitab Bulughul Maram. Beliau termasuk di antara ulama kontemporer. Ya, jadi ketika membahas tentang bab budak di dalam Bulughul Maram, dia
rahimahullah ta'ala memberikan muqaddimah mengenai fakta perbudakan di masa-masa dahulu. Dia sebutkan mulai dari Romawi, mulai dari Persia, mulai dari Yunani, mulai dari Cina, semuanya ya, itu sudah ada perbudakan sebelum Islam itu datang. Bahkan yang beliau menyebutkan orang-orang yang dianggap ahli filsafat, misalnya Plato, Aristoteles, kala itu mereka adalah orang-orang yang diam 1000 bahasa. Tapi kenapa hari ini mereka dianggap adalah orang yang cerdas, ahli filsafat, cendekiawan dan lain sebagainya? Padahal di salah satu karya ya, tulisan yang disusun oleh Plato yang disebut atau yang diberi judul yakni Republik, ya, beliau mengatakan bahwasanya budak itu tidak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ya, tapi saat ini kedua orang ini diagung-agungkan. Padahal seperti itulah sejatinya. Ya, mereka menganggap manusia itu punya kasta dan bagi budak itu tidak layak, diberikan hidup apalagi diberikan kewarganegaraan. Itu ditulis oleh yakni Plato dalam kitabnya Republik. Sama juga yakni Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim juga mengatakan fakta bahwasanya perbudakan itu sudah ada semenjak dahulu. Maka dengan kita melihat fakta-fakta seperti ini, paling tidak ini adalah amunisi bagi kita untuk membantah, ya, untuk menyingkap, yakni bobroknya orang-orang Barat yang selama ini selalu menjadikan ajaran Islam ini, ya, sebagai awal mula ajaran yang mengajarkan sistem yakni perbudakan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, disinilah kita ingin mengangkat beberapa kaidah dasar di dalam memahami perbudakan dan sistem perbudakan yang ada di dalam syariat Islam. Ya, yang pertama, kaidah yang pertama mengenai sistem perbudakan di dalam ajaran Islam, Islam itu ya tidak menghapus sistem perbudakan karena terkait hukum jihad atau perang. Maka selama perang itu tidak dihapus, maka berarti hukum tentang perbudakan itu juga tidak akan terhapus. Sebagaimana harta rampasan perang itu juga tidak akan dihapus karena terkait dengan syariat apa? yakni jihad. Tapi kita harus lebih objektif di dalam memahami dan melihat masalah ini jamaah. Ingat, dalam perbudakan yang ada di dalam sistem syariat Islam itu hanya karena satu sebab. Apa itu? Perang. Meskipun dalam perang itu tidak harus ada perbudakan, ya. Karena setiap komandan perang itu masih memberikan beberapa pilihan. Ada kalanya kalau seandainya komandan perang, ya, itu menyatakan mereka diperbudak, maka berarti budak ada. Kalau seandainya, ya, keputusan dari pemimpin waliul amr menyatakan kita enggak membutuhkan perbudakan, mereka tinggal membayar tebusan, berarti tidak akan ada, ya, tidak akan ada perbudakan. Kalau seandainya kemudian memilih yang ketiga, ya sudah, ya, mereka dibunuh saja, maka berarti tidak ada apa? Ya, perbudakan. Tapi intisarinya perbudakan itu hanya ada satu sebab, karena ada yakni peperangan atau yakni jihad. Namun kalau kita melihat fakta yang ada yakni jamaah, sebab-sebab perbudakan sebelum Islam itu datang itu ternyata lebih banyak. Ya, salah satunya selain perang itu memang salah satu adalah sebab perbudakan di masa-masa sebelum Islam. Yang kedua, itu karena faktor kefakiran dan hutang. Kalau di dalam syariat Islam nggak mungkin ada. Jadi kalau seandainya misalnya ya ada orang hutang nggak bisa bayar, maka anaknya atau mungkin istrinya atau dia sendiri bisa dijadikan apa? Budak. Itu zaman dulu. Tapi Islam nggak pernah. Cuma satu sebabnya. Apa itu? Perang. Kalau mereka banyak, ada 5. Satu karena faktor perang. Yang kedua karena faktor kefakiran dan hutang. Dan yang ketiga itu karena faktor hukuman berat atas tindakan kriminal. Ya, itu yang ada di Eropa zaman dulu. Kita nggak ada. Satu contoh yang misalnya, bila dia itu membunuh atau berbuat kriminal kelas berat, hukumannya salah satunya bisa lewat apa? Jadi budak. Islam nggak pernah mengenal hal ini.
Sebab yang keempat, ya, itu biasanya adalah pembegalan atau perampokan, bukan perang loh ya. Jadi iktitof, merampok, ya, mungkin merampok hartanya, merampok anak istrinya, kemudian anak istrinya dijadikan apa? Ya, ini budak. Itu sebab yang keempat. Bahkan di Irak kuno, Mesopotamia, ya, itu ada sebab yang kelima, yaitu apa? Pertanian. Mungkin lebih dekat dengan sistem Romusa dan Rodi zaman dulu ketika di Indonesia. Ya, ada yang mengatakan ini bukan perbudakan, tapi secara tidak langsung ini adalah bagian dari perbudakan. Ya, misalkan untuk membangun jalan, untuk pertanian, itu melibatkan orang-orang tertentu. Hanya dikasih makan tiwul dan apa dulu itu Pak, masa penjajah. Ya, kadang-kadang ada foto-foto film-film dokumenter kurus-kurus banget ya dikasih. Nah, secara tidak langsung ini sudah ada zaman dulu Mesopotamia di Irak. Perbudakan tapi secara halus. Nah, dari 5 sebab ini itu sudah ada zaman dahulu. Tapi kalau dalam Islam cuma satu tok ketika ada sebab yakni jihad. Adanya kefakiran dan hutang haram yakni hukumnya, kemudian menjadikan barternya sebagai hutang. Gak mungkin. Hukuman dari dulu hingga saat ini gak ada. Paling berat memang rajam dan kisos, tapi gak mungkin ada yang namanya hukuman jadi budak. Ya, yang keempat pun ini gak ada. Ya, karena faktor apa tadi yang keempat? Perampokan dan pembegalan misalnya. Gak ada yang namanya budak. Apalagi yang terakhir, misalnya untuk urusan pertanian atau untuk ya kayak membangun jalan dan lain sebagainya, maka nggak ada dalam yakni aturan Islam. Nah, ini yang perlu kita pahami, dan yang pertama kali yang kita harus paham bahwasanya ya, kenapa alasannya perbudakan itu tidak akan dihapuskan karena berkaitan dengan sebab satu-satunya, yaitu karena faktor yakni jihad atau perang. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua yakni jamaah, meskipun tidak dihapuskan ya, perbudakan ini Islam menganjurkan untuk selalu berlaku baik kepada budak dan melarang keras untuk mencela dan memperlakukan buruk kepada para budak. Intinya ke situ. Ya. Jadi harus diperlakukan dengan baik para budak dan tidak boleh mencela. Mencela saja tidak boleh, apalagi memukul. Nanti kita akan sampaikan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengatakan, ya, ittaqullaha yani fima malakat aimanukum. Bertakwalah kalian semua, takutlah kalian semua terhadap orang-orang yang menjadi budak. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wala yukallifu minal amali illa ma yafiq. Ya, bagi seorang budak, kalau seandainya punya budak itu harus dilakukan dengan baik. Satu, makanan harus layak diberikan. Kiswah, pakaian itu harus layak juga diberikan. Bahkan yang ketiga, beban dalam kerja. Wala yukallif minal amali illa ma yatiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya punya budak, nggak boleh diperlakukan untuk bekerja, untuk mengabdi di luar batas kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuannya. Itu anjuran Islam. Bahkan Nabi SAW, kita disuruh untuk memperlakukan baik budak itu, sampai Nabi SAW mengatakan nggak boleh memanggil budak itu dengan sebutan wahai amati, wahai abdi, wahai budakku. Tapi Nabi SAW mengatakan untuk memanggil dengan wahai fataya wa fatati. Yani fata itu artinya sebenarnya adalah pemuda. Ya, tapi ya itu menjadi pengganti dari lafaz apa? Yani budak. Inilah bagaimana perlakuan perbudakan di dalam Islam. Meskipun poin yang pertama tidak dihapuskan, tapi yang kedua, ya, itu kita diminta untuk memperlakukan mereka dengan baik dan tak boleh mencela. Yang ketiga, ya, di antara faedah yang ketiga terhadap perbudakan ini dalam syariat kita ya, supaya nanti kita memahami sistem perbudakan dalam Islam secara utuh ya. Yang ketiga, Islam tetap menjunjung tinggi hak-haknya ya dan kehormatannya para budak. Salah satunya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menyandarkan dan menisbatkan budak itu kepada ayah kandungnya. Ini adalah sebagai bentuk apresiasi. Hal ini dikaitkan dengan kisahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika penuturan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dulu kami memanggil
Zaid itu dengan Zaid bin siapa? Yani bin Muhammad. Sampai kemudian turun surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, ud'uhum li'abaim huwa aksatu yani indallah. Akhirnya kemudian kita kembalikan lagi. Ya subhanallah, untuk menjunjung tinggi nilai ya para yani budak itu nggak boleh sembarangan menisbatkan seenaknya, karena ini majikannya berarti harus ya diganti nasabnya misalnya. Tidak. Ini adalah bagian dari bagaimana Islam dalam sistem perbudakan juga masih menjunjung tinggi dan kehormatan yani pula para yani budak. Salah satunya adalah tetap menyandarkan nama budak kepada bapak kandungnya, tidak boleh kepada majikannya. Kemudian yang keempat yani jamaah dirahmati Allah. Ya, meskipun mereka budak statusnya, tapi pahalanya berlipat ganda. Subhanallah. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Salasatun yu'tauna ajrahum marratain." Nabi SAW pernah bersabda, ada 3 golongan, tiga golongan di mana mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat. Siapakah yani mereka? Golongan yang pertama kata Nabi SAW itu adalah seseorang yang menjumpai, artinya beriman terhadap Nabi sebelumnya, dan di saat dia masih hidup menjumpai Nabi setelahnya. Berarti menjumpai 2 masa apa? Yani kenabian. Ketika dia beriman misalnya, orang-orang yang dahulu masih beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum diutusnya Nabi. Ketika dia masih hidup, Nabi SAW diutus, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW. Berarti dia adalah kelompok pertama yang mendapatkan 2 pahala sekaligus. Kelompok yang kedua, ini berkaitan dengan siapa? Budak. Nabi SAW mengatakan, seorang budak yang melaksanakan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus melaksanakan ketaatan kepada siapa? Majikannya. Makanya dia mendapatkan 2 pahala sekaligus. Sebagaimana juga yang ketiga, kata Nabi SAW, kelompok yang ketiga adalah seorang majikan. Ketika punya budak perempuan, kemudian dimerdekakan, ya, karena dengan memerdekakan dia mendapatkan apa? Pahala. Kemudian dia nikahi. Maka orang seperti ini kata Nabi SAW akan mendapatkan 2 pahala yang sekaligus. Nah, kita mengambil kelompok yang kedua tadi menunjukkan ya bahwa para budak meskipun statusnya dianggap rendahan, tapi subhanallah ternyata menyimpan peluang yang sangat besar sekali bisa mendapatkan pahala 2 kali lipat. Baik, ini yang keberapa? Yang keempat. Ya, yang ketiga ya. Yang keempat. Baik, yang selanjutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW menganjurkan kepada para majikan, ya. Meskipun ya, tadi kan statusnya para budak, sekarang kepada majikan. Yang berikutnya, menganjurkan kepada para majikan untuk memerdekakan yakni budak. Dan anjuran ini subhanallah luar biasa. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, di mana orang yang memerdekakan satu budak, maka setiap bagian dari organ tubuh budak itulah yang akan bisa menyelamatkan majikannya, setiap organ tubuhnya dari api neraka. Subhanallah. Ya, bahkan Rasulullah SAW secara tidak langsung, siapapun yang berbuat zalim, seorang majikan kepada budaknya, ya, berbuat zalim, maka kedzalimannya itu akan bisa mengantarkan kebebasan dan kemerdekaan budak tersebut. Makanya di dalam sebuah riwayat ada seorang budak yang dipukuli tanpa sebab yakni syar'i. Ya akhirnya sampai jua masalah ini ke telinganya Nabi SAW. Nabi SAW akhirnya kemudian ente harus bebaskan, sudah. Itu sebagai hukuman. Maka inilah gambaran bagaimana ya sistem perbudakan dalam syariat Islam ini utuh, lengkap, komprehensif. Ya. Memang tidak bisa dihapuskan karena ada syariat jihad. Yang kedua, ya, yakni sebabnya itu karena faktor apa tadi? Yakni jihad, yakni saja ya. Yang kedua, kita sampaikan ya bahwasanya perbudakan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar disuruh untuk memperlakukan dengan baik dan dilarang yakni untuk mencela. Yang ketiga, Islam menjunjung tinggi para yakni budak dan harkat martabatnya. Yang keempat,
para budak itu mendapatkan apa? yakni pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, bagi para majikan ada anjuran untuk memerdekakan yakni budak. Oleh karena itu, bagi mereka yang punya budak dianjurkan untuk memerdekakannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang yang tidak punya budak tapi punya harta yang melimpah boleh memerdekakan budak. Salah satu contohnya lah ini, kasusnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Makanya subhanallah, Abu Bakar ini ya, kalau kita hitung sekali lagi ya, dengan hitungan kasar itu berapa banyak ini pahalanya yang terus mengalir ya, lewat beliau mengislamkan 5 orang spesial, lewat beliau juga memerdekakan budak Bilal ibnu Rabah. Ada yang mengatakan 7 orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, ada yang mengatakan 20 orang lebih. Bayangkan, ada Bilal ibnu Rabah, ada Amir ibnu Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah ini nanti punya peran besar di dalam menyiapkan, memerah susu kambing, kemudian ya dikirim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersembunyi sebelum hijrah kota Madinah di gua mana? Gua Thawr. Nah itu budaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Amir ibnu Fuhairah. Itu juga nanti dimerdekakan oleh Abu Bakar. Termasuk di antara ada An-Nahdiyah bersama putrinya. Ada juga seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Bakar dari Bani Ibnu Amr. Ada juga Zubairah dan banyak lagi. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan memerdekakan budak itu bukan perkara yang mudah. Meskipun ada anjuran, tapi harga budak itu memang mahal ya. Makanya nggak semua orang itu kemudian dengan rela hati, dengan sukarela memerdekakan yakni budak. Karena Bilal yakni saja ditaksir itu seharga dengan 9 ukiah emas. Kalau seandainya 9 ukiah emas itu setara dengan sekitar 270-250 gram. Kalau 1 gram 24 karat itu 1 juta, berarti 1 Bilal seharga dengan berapa? 250 yakni juta. Itu kalau seandainya dimerdekakan. Itu mungkin barangkali kalau kita melihat setara dengan harga dan kurs yakni segitu besar banget, karena memang budak itu merupakan aset yang sangat berharga. Nah, kita nggak bisa membayangkan berapa duit yang harus dikeluarkan oleh Abu Bakar untuk harga 1 Bilal saja. Kalau ditaksir dengan harga hari ini sekitar 250 juta. Itu ada sekitar 7, bahkan ada yang mengatakan 20 orang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Subhanallah. Jor-joran, tidak perhitungan sama sekali. Bisa MM-an itu yang harus dikeluarkan oleh Abu Bakar guna untuk memerdekakan yakni budak. Adapun yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah, yang keenam ya. Yang keenam di antara kaidah tentang sistem perbudakan dalam syariat Islam yang keenam itu adalah budak ya itu bisa merdeka ya karena apa? Karena faktor pelanggaran yakni syariat. Ya. Jadi sekalipun majikan itu tidak bisa memerdekakan budak karena merasa masih butuh dengan bantuan, masih butuh yakni dengan pendampingan dari budaknya, tapi budak itu ya tinggal menunggu waktu saja. Kalau memang ada orang-orang yang melanggar syariat, budak itu salah satu yang bisa dijadikan sebagai tebusan. Makanya dalam sebuah riwayat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika mendapati ada seseorang yang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah halaktu, mahlakah? Ternyata dia ngomong kalau saya pernah bersenggama dengan istri saya di siang bulan Ramadan. Itu salah satu di antaranya adalah kafaratnya, tebusannya bagi orang yang melanggar. Maka salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk apa? Untuk salah satunya adalah memerdekakan budak. Pun demikian dengan orang yang membunuh, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Membunuh karena faktor khotok atau faktor yakni salah sasaran. Itu juga salah satunya adalah dengan memerdekakan yakni budak. Bahkan ketika orang itu bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, salah satunya dengan tebusan memerdekakan yakni budak. Subhanallah. Jadi peluang budak itu bisa merdeka itu sangat banyak. Nah, ini semua adalah menunjukkan bagaimana Islam itu menjunjung tinggi sebenarnya nilai-nilai dan harkat martabat
yakni perbudakan. Subhanallah, wallahi demi Allah, sistem yang begitu rapi dan komplit ini tidak akan kita jumpai pada sistem perbudakan sebelum Islam. Ya, baik di Mesir kuno seperti itu, baik Mesopotamia, baik yang di barat yang kuno, ya di Eropa dahulu, maupun yang di bangsa Slavia yang disebutkan oleh para sejarawan, itu nggak akan benar-benar mempertimbangkan haknya mereka untuk hidup. Ya, pakaiannya saja mereka nggak dikasih, apalagi hidup, apalagi makanan, subhanallah, seadanya. Ya, bahkan mereka itu sebenarnya lebih enak merawat anjing, maaf. Mereka lebih enak merawat hewan-hewan ternak mereka daripada manusia. Mereka tidak mendapatkan hak yang layak sebagaimana hewan-hewan peliharaan yang mereka, subhanallah. Tapi subhanallah, kita melihat bagaimana Islam itu menjunjung tinggi mereka, yakni para budak. Tidak hanya budaknya, tidak hanya majikannya, tapi dalam syariat Islam budak ini memang tidak akan bisa dihapuskan selamanya karena masih ada kaitannya dengan jihad. Nah, ini adalah sistem perbudakan yang ada di dalam ajaran Islam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sistem perbudakan di dalam kitab-kitab terdahulu? Kenyataannya lebih parah, jemaah. Nah, ini yang tidak pernah diungkap, jarang sekali diungkit. Kalau kita mau, membeberkan fakta yang ada di dalam kitab-kitab, sucinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, lebih parah lagi. Satu contoh misalnya jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Imamat, ayat 44 sampai 47, di mana di situ Allah, Tuhan itu tidak akan menghapuskan sistem perbudakan selamanya. Itu ada di dalam Imamat 44 sampai 47. Nah, kalau seandainya orang-orang Barat atau orang-orang Nasrani kemudian melemparkan tuduhan bahwasanya Islam itu tetap dianggap sebagai perintis awal sistem perbudakan, coba baca dulu dalam kitab mereka. Padahal sudah ada di dalam kitab mereka, Imamat 44 sampai 46. Jadi bahkan di dalam perjanjian lama misalnya di Keluaran, ayat 20 sampai ayat 21. Di mana di situ disebutkan bahwa Allah, Tuhan mereka itu membebaskan dan memperbolehkan untuk memukul budak sesuka hati asalkan tidak sampai mati. Itu ada di dalam kitab Keluaran. Keluaran itu masuk dalam Safarut Takwin perjanjian lama. Di ayat 20 sampai 21. Kejam banget. Padahal kita tahu jamaah dirahmati Allah, tadi sudah kita sampaikan kan sistem perbudakan dalam ajaran Islam. Memukul berarti sudah menjadi apa? Barter, dia harus apa? Dimerdekakan. Selesai masalah. Ini enggak boleh disiksa, boleh dipukul asalkan tidak mati. Bahkan di kitab Keluaran yang lain, jamaah dirahmati Allah, ayat 7 sampai ayat yang 10. Di mana di situ disebutkan seseorang, artinya seorang ayah, boleh menjual anak gadisnya sebagai budak. Itu ada di dalam kitab Keluaran ayat 7 sampai ayat 10. Itu seperti itu kenyataannya. Budak ada di dalam kitab-kitab mereka. Tapi tanpa disadari, mereka baca atau tidak, Allahu taala alam bisawab. Nah, ini kita pengen membahas ini secara utuh supaya Islam yang selama ini jadi bulan-bulanan, ketika dibahas tentang masalah-masalah yang sensitif, tentang hak asasi manusia, tentang wanita, tentang apa ini? Perbudakan, belum lagi nanti kalau kita membahas rajam. Luar biasa, selalu Islam yang disalahkan, padahal rajam itu ada zaman dahulu. Malah lebih parah. Bahkan di dalam kitab-kitab suci mereka. Tadi di dalam kitab Keluaran, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, di situ disebutkan seorang, artinya ayah, itu boleh menjual anak gadisnya sebagai budak. Kalau seandainya butuh uang, ya sudah, boleh dijual, baru kemudian dia mendapatkan keuntungan, sedangkan anak putrinya itu bukan menjadi istri, tapi bisa menjadi apa? Budak. Subhanallah. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Injil Lukas ayat 47 juga disebutkan akan hal ini. Bagaimana Allah di situ disebutkan, Allah Tuhan mereka itu tidak jelas mengenai status perbudakan, dimerdekakan ataukah dihapus, sistem itu nggak jelas. Tapi kalau Islam memang tidak dihapus karena ada faktor
karena ada maslahat. Tapi sekalipun tidak dihapus, subhanallah, dihargai hak mereka. Majikannya pun ya mendapatkan kesempatan yang pahala dan dianjurkan untuk memerdekakan. Berbuat dolim sedikit langsung berarti Anda harus melepas yani budakmu. Subhanallah. Tapi di dalam Lukas ayat 47 tidak dijelaskan mengenai status yani budak ini diapakan, nggak jelas. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya di antara pembahasan tentang sistem yang diperbudakan kita jabarkan secara utuh, yang mumpung kita sedang membahas salah satu di antara generasi emas didikan pertama Nabi SAW, Zaid ibnu yani Harithah, itu punya sejarah panjang. Dulu memang dijual ya di pasar yani Ukas, kemudian dibeli oleh siapa? Nanti kita akan bahas mungkin pertemuan selanjutnya ya tentang keutamaan Zaid. Kemudian dibeli oleh ya Hakim ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah keponakannya Khadijah. Kemudian ya diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk hadiah kepada Khadijah. Yang akhirnya Khadijah ketika menikah, ini ketemu Nabi SAW ketemu dengan Zaid ibnu yani Harithah. Tapi subhanallah ya, supaya tidak semakin menjadi bulan-bulanan syubhat di kalangan kita, apa yang kita paparkan yani hari ini tentang sistem perbudakan. Ya dilihat dari sejarahnya bagaimana perbudakan sebelum Islam datang, dan bagaimana sistem perbudakan dalam ajaran kita, dan bagaimana sistem perbudakan di dalam kitab-kitab yang suci yang lain. Ya mudah-mudahan ini sebagai bekal kita untuk menangkis beberapa syubhat mengenai perbudakan di dalam syariat yang kita. Allahu taala alam. Kemudian faedah yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, yang ke berapa ya? 10. Yang ke-10 sebelum yang ke-11. Ya, faedah yang ke-10 yang bisa kita petik dari dakwah Nabi SAW secara terang-terangan itu apa? Ya, peran besar dari para pemuda di dalam berdakwah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, para pemuda ini harus tetap diberikan kesempatan lebih banyak ya untuk diberikan perannya dalam berdakwah. Makanya kalau kita lihat generasi pertama, baik kloter pertama, kloter kedua, didikan Nabi SAW itu didominasi oleh para pemuda. Permasalahannya, ya, di usia berapakah seseorang itu dianggap masih muda? Para ulama mengatakan usia muda minimal itu ketika dia sudah balik, maka berarti dia sudah meninggalkan masa apa? Kanak-kanaknya. Ya, maka ketika dia itu sudah balik, maka di saat itulah dia sudah dianggap sebagai pemuda. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang berikutnya, terus batas usia seseorang dikatakan muda itu usia berapa? Ya, para ulama banyak yang mengatakan batas maksimal seseorang dikatakan muda itu adalah usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun itu dianggap sebagai usia puncak usia muda. Jadi 40 tahun itu masih dianggap pemuda. Dan ini dianggap sebagai masa-masa emasnya. Makanya Nabi SAW subhanallah ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa emas usia beliau, di puncak-puncak masa mudanya beliau, di usia berapa? 40 yani tahun. Makanya 40 tahun inilah diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan di sini ada doa yang sangat mulia. Hatta idza balagha arba'ina yani sanah. Ketika seseorang sudah berusia 40 tahun, ya seperti saya mungkin dan yang lain, ya, ada yang mungkin lebih 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang-orang yang sudah usia 40 tahun dan juga ke atas untuk berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'alidayya, ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ada dua doa yang hampir mirip. Yang satu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan yang satu dalam surat yani An-Naml. Nah, yang surat Al-Ahqaf ayat 15 ini nanti ada doa itu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah akhlak dan karakter anak keturunanku. Ini sangat bagus. Ya, konten doanya ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Berarti kesimpulannya, batas minimal ketika balik dan batas maksimal itu adalah ketika usia 40 tahun. Berarti di atas 40 tahun itu sudah dianggap yakni masa tua. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masukkan
peran yakni pemuda, didikan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu ternyata didominasi para pemuda. Tentu ya ada pengecualian seperti Khadijah, karena Khadijah menurut pendapat yang sahih dulu ya, ketika menikah pertama kali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia berapa? 28 apa 40 dulu? Ada dua pendapat, masih ingat? Pendapat yang lebih sahih, usianya Khadijah itu berapa? 40 tahun. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 20, yakni 5. Meskipun ada yang mengatakan usia Khadijah kala itu 28. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, dan sudah kita bahas yakni dahulu. Nah, 40 tahun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai utusan usia 40 tahun, maka Khadijah ini sudah, ini sudah tua banget. Ya, lah ini dikecualikan. Pun demikian dengan Waraqah dikecualikan. Tapi yang lain, rata-rata mereka adalah usia-usia emas. Ketika diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu selisih 2 tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 40 berarti Abu Bakar berapa? 38. Utsman ibn Affan ketika masuk Islam 34. Berarti masih masa-masa muda ini. Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam di usia berapa? 10 tahun. Ya, Zaid ibnu Harithah ketika masuk Islam di usia 20 tahun. Pun demikian dengan Zubair ibnu Al-Awwam ketika masuk Islam di usia 15 tahun. Bahkan ketika Abdurrahman ibnu Auf ketika masuk Islam di usia 30 tahun. Kemudian Sa'ad ibnu Abi Waqqas ketika masuk Islam usia 14 tahun, dan Thalha ibnu Ubaidillah ketika masuk Islam di usia 15 tahun. Ini adalah generasi-generasi emas yang semuanya masih muda-muda banget. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang berdakwah itu harus tetap mempertimbangkan ini juga. Masa-masa emas yaitu masa-masa di saat mereka itu masih muda. Ya, apa alasannya? Ya, para ulama menyebutkan ada 3 alasan mendasar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merintis dakwah pertama kali itu tetap mempertimbangkan anak-anak muda, ya, yang penting di bawah 40 tahun. Sebagaimana usia-usia tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, alasan yang pertama kata para ulama itu dikarenakan para pemuda ini beda, maaf, dengan orang-orang yang tua, karena orang-orang tua ini adalah orang-orang yang sudah dianggap banyak makan garam kehidupan. Artinya tradisi-tradisi sesat ya misalnya bagi orang yang sudah berumur yang dianggap lebih senior ketika didakwai itu lebih susah. Karena mereka dianggap lebih senior, lebih kuat, ya, maaf, keyakinannya, kepercayaannya, dan itu bukan hal yang mudah. Makanya Nabi SAW lebih memilih yakni pemuda. Itu yang pertama alasannya. Karena pemuda itu ya masih labil di dalam menyikapi berbagai tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Beda dengan orang-orang yang sudah senior, otomatis kuat banget dan gak mudah lah ya untuk bisa melepaskan, maaf, tradisi-tradisi yang sudah menjadi keyakinannya turun-menurun. Yang kedua, kenapa pemuda yang disasar oleh Nabi SAW? Ya, kisaran antara balik hingga usia 40 tahun. Karena para pemuda ini memiliki karakter yang masih dianggap fresh pikirannya. Apalagi jiwa ya suka tantangan itu tidak bisa dilepaskan dari karakter seorang yakni pemuda. Ya, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas banget menyasar anak-anak muda, ya pemuda. Jadi Abu Bakar waktu masuk Islam, kita berbicara ketika masuk Islam lah ya, bukan berbicara ketika nanti menjadi khalifah. Kalau sudah menjadi khalifah ya sudah tua. Tapi ketika pertama kali mereka masuk Islam, subhanallah, masih masa-masa fresh sebenarnya. Dan ini adalah alasan kedua para yakni ulama mengatakan demikian. Apalagi para pemuda itu biasanya tertarik dengan tantangan-tantangan. Ya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan oleh beberapa sahabat yang ketika itu masuk Islam. Ya. Pikiran para pemuda, maaf, itu agak sedikit berbeda dengan orang-orang yang sudah lanjut. Ya. Ketika mereka itu diajak untuk berpikir kritis, itu hal yang sangat menyenangkan, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi mereka. Dan ini adalah alasan yang kedua.
Dan alasan yang ketiga tentunya para ulama mengatakan karena mereka secara fisik lebih apa? Lebih kuat. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dakwah ini butuh darah-darah muda. Coba kita lihat yang dikirim oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman siapa? Ya, ini Mu'ad, karena Mu'ad ini adalah generasi selanjutnya, masih muda, fresh. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ketika sudah berangkat ke kota Madinah, sudah kemudian dilanjut usia, butuh darah muda yang fit secara fisik juga kuat. Karena jarak antara Mekah dengan Yaman itu bukan jarak yang biasa, jauh banget. Ya, maka disinilah butuh darah muda yang secara fisik kuat. Sebagaimana juga duta pertama kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa duta dalam sejarah Islam yang dikirim oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah? Siapa? Mus'ab ibnu Umair. Itu usianya 35 tahun. Nanti kita akan bahas insyaallah taala setelah Bai'atul Aqobah insyaallah. Itu adalah peristiwa terakhir sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota tercinta dan kampung halamannya. Itu yang disuruh untuk menjadi duta, menjadi mata-mata, untuk macam-macam pokoknya, menyiapkan tempat sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Itu adalah darah muda, dan Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu itu adalah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami sampaikan ini bukan mengandung unsur sara atau melemahkan semangat orang-orang yang sudah sepuh dan sudah tua. Kayaknya nanti saya nggak datang lagi ini. Saya dihina ini. Orang tua dianggap konservatif. Orang tua berarti tadi kan membahas keutamaan anak muda, Ustaz. Berarti dianggap sudah nggak fresh lagi pikirannya. Padahal saya ini masih kuat. Lebih kuat daripada memorinya anak muda. Tadi Ustaz katanya bilang pemuda itu lebih energik, semangat. Kenyataannya yang datang di sini orang-orang tua. Mana pemudanya yang tiap hari ke gym? Gak ada yang datang sama sekali. Wah, kayaknya saya dihina banget hari ini oleh Ustaz. Enggak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melupakan peran orang-orang yang sudah sepuh. Tidak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini kan baru merintis. Bahasa kita itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru membuat pondasi. Sebagaimana kita lah. Kita kalau membuat pondasi kan nggak sembarangan kan? Karena pondasi ini harus benar-benar kokoh, kuat, yang akan menampung. Apalagi kalau seandainya tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5, otomatis yang dibutuhkan pondasinya benar-benar kuat, yang kokoh. Sebagaimana pula Nabi SAW ketika pertama kali dalam berdakwah. Tapi ketika Nabi SAW sudah mulai berdakwah, terutama di saat beliau di kota Madinah, di mana pondasi dakwah ini sudah kokoh, maka Nabi SAW itu tidak menghalangi siapapun untuk bisa menerima ajakan dakwah. Bahkan kita bisa melihat bagaimana orang-orang tua pun masuk Islam. Abdullah ibn Umi Maktum dan yang lain. Ini adalah orang-orang tua. Tapi Nabi SAW menghargai mereka ketika mereka masuk Islam. Tapi saat Nabi SAW pertama kali merintis itu butuh orang-orang tua. Dan itu wajar dalam dunia dakwah. Bahkan di saat kita merintis sebuah perusahaan saja itu nggak sembarangan kan? Kita mencari orang-orang yang sekiranya itu energik dan lain sebagainya. Karena kita butuh orang-orang yang sekiranya itu benar-benar kokoh perusahaan kita. Itu dalam urusan dunia lah yang nanti itu bisa menjadi promotor, dia itu bisa energi ke sana, dia bisa menjadi misalkan apa itu kurir dan lain sebagainya. Ini kan butuh orang-orang yang kuat secara fisik juga. Nah, tapi bukan berarti Nabi Shallallahu alaihi wasallam menistakan, merendahkan orang-orang yang tua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini. Adapun yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena faktor pemuda inilah Allah Subhanahu wa taala juga memuji para ashabul kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah Subhanahu wa taala firman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala memuji para pemuda di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Mereka juga para pemuda. Ini menunjukkan bahwasanya pemuda itu punya kelebihan.
Maka kalau seandainya kita ini yang sudah tua tetap, karena satu, kewajiban menuntut ilmu dan berdakwah itu tetap melekat kepada kita. Yang kedua, ya, kalau seandainya kita dianggap maaf, kurang energik, ya kita tinggal membuktikan saja insya Allah. Dan saya rasa subhanallah jamaah di sini ini menjadi hiburan tersendiri dan pelipur lara bagi saya subhanallah. Yang kebanyakan malah dari kalangan orang-orang yang masuk generasi apa? Generasi emas ya Pak ya. Karena generasi emas itu semakin lama, semakin disepuh, semakin apa? Semakin berkilauan, semakin mengkilap. Saya anggap semakin tua secara usia tapi semangat tolabul ilm, saya yakin mereka adalah generasi emas. Tapi para pemuda-pemuda ini mungkin kalau nggak emas muda, yang gampang kedul dan tidak berkilauan, belum matang. Makanya kadang-kadang juga perlu diworo-woroi, ditarik-tarik dulu. Tapi masya Allah generasi emas seperti ini perlu mendapatkan apresiasi, terutama dari panitia ini, masya Allah. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang ke-10. Adapun yang ke-11 ini juga sangat penting dan paling akhir ya. Berarti untuk keutamaan generasi pertama yang masuk Islam, Abu Bakar, Ali dan Zaid ibn Harithah, mungkin kita akan sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala bersamaan dengan tema dakwah secara terang-terangan. Adapun faedah yang ke-11 yang bisa kita petik dari tema dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah haramnya berburuk sangka kepada para sahabat, apalagi menghina dan menistakan mereka. Subhanallah, dalam fikih sirah, terutama dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Ali Zaid, itu juga secara tidak langsung menyebutkan akan faedah ini. Haramnya kita berburuk sangka kepada para sahabat, terutama generasi emas, apalagi kemudian mencela dan menghinanya. Kenapa hal ini disematkan termasuk di antara faedah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi ini? Karena kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, kalau bukan karena Allah, kemudian peran para sahabat, generasi didikan pertama kali Nabi SAW, mungkin kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Karena mereka adalah penerus tali estafet dakwah Nabi SAW setelah wafatnya. Dan mereka bukan manusia-manusia, bukan kaleng-kaleng seperti kita. Mungkin kadang-kadang naik turun keimanan kita, kadang semangat, kadang enggak. Tapi mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah benar-benar didik oleh Nabi SAW. Bahasanya, jadi grafik keimanan itu hampir seakan-akan nggak bisa turun, naik terus semangatnya mereka berdakwah. Maka oleh karena itu, para ulama banyak yang mengatakan, secara tidak langsung, Islam yang saat ini kita rasakan itu tidak bisa dipisahkan dari peran para sahabat yang ikut berjuang mempertahankan Islam dan ikut juga berusaha untuk mentransfer syariat Islam yang mereka ambil langsung dari pangkuan Nabi SAW ditransfer ke generasi selanjutnya, dan itu terus menerus hingga saat ini kita bisa merasakan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tentu harapan dari kita mempelajari Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian muncul generasi emas ini, kita harus banyak bersyukur kepada jasa-jasa mereka. Di sisi lain, tadi sudah kita sampaikan faedah yang ke-11, haram hukumnya berburuk sangka kepada para sahabat apalagi menista. Karena secara tidak langsung jamaah dirahmati Allah, faedah yang ke-11 ini sebagai bentuk bantahan telak kepada orang-orang siapa? Syiah, orang-orang Rafidah. Mereka anak kemarin sore, mereka nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dengan mudahnya kemudian mencela, menghina para sahabat, terutama Abu Bakar walidzubillah. Subhanallah, Abu Bakar kita bisa melihat ini tadi. Berusaha untuk berdakwah generasi emas, 5 orang dari as-sabiqunal awwalun, dengan izin Allah lewat Abu Bakar mereka masuk Islam. Para budak-budak dengan hartanya, orang-orang Syiah sebelum mereka mengenal Islam, ngapain mereka? Mereka nggak mungkin mau menggelontorkan uang sebanyak apa yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ibn Rabah dengan harga segitu, Amir ibn Fuhairah,
Zubairah An-Nahdiyah bersama putrinya. Pun demikian seorang budak perempuan dari Bani Ibnu Amr. Banyak sekali. Itu pun tanpa perhitungan dan tanpa meminta ya imbalan. Tak pernah Abu Bakar yani kemudian saya ini sudah mengeluarkan yani banyak, ya dikasih balen ganti, enggak pernah. Padahal itu bukan hitungan ratusan ribu, bukan puluhan juta. Kalau ditaksir yani hari ini seluruh budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar itu bisa ditaksir seluruh totalnya itu bisa MM-an. Subhanallah, itu tidak akan kita jumpai orang, maaf sekaya apapun, sedermawan apapun, maaf ya. Itu tidak akan kita jumpai sedermawanan Abu Bakar As-Siddiq. Kok tiba-tiba orang-orang kemarin sore dengan enaknya melaknat Abu Bakar As-Siddiq. Pun demikian dengan putrinya Aisyah. Pun demikian dengan sahabat yang lain Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya ini adalah sebagai bentuk kedurhakaan yang paling durhaka. Ya, mereka adalah orang yang paling tidak berbakti, tidak tahu diri. Ya, mereka tidak tahu bagaimana pengorbanan yakni para sahabat terutama Abu Bakar. Nanti kita akan sampaikan keutamaan Abu Bakar. Kenapa kita ingin melihat lebih jauh keutamaan Abu Bakar? Inilah cara kita secara tidak halus ingin membantah ya syubhatnya orang-orang Syiah Rafidhah untuk mengungkapkan seperti apa Abu Bakar. Kalau kita tahu kenyataannya Abu Bakar itu memiliki keutamaan A, B, C, D, dan D, secara tidak langsung berarti apa yang selama ini mereka klaim adalah kebohongan dan kedustaan. Itulah caranya kita membantah secara tidak yakni langsung. Tapi insya Allah kita tunda pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita kembali kepada ini semua jamaah yang dirahmati Allah. Maka sebuah kedustaan yang besar sampai mereka kemudian punya doa yang namanya apa? Sonam apa? Quraisy. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah itu mewajibkan mereka untuk berdoa. Dalam doa itu disebut dengan doa Sonam Quraisy. Sonam itu adalah berhala orang-orang Quraisy. Di mana isi dan konten dari doa itu adalah melaknat Abu Bakar, melaknat yani Umar, melaknat Aisyah dan beberapa sahabat. Waliyadzubillah. Mereka adalah anak-anak baru kemarin sore, nggak tahu bagaimana perjuangan dan beratnya para sahabat di dalam melindungi, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, untuk memperkuat jadi hal ini, ya Islam ya sudah membuat yani bab yani khusus mencela ta'an para sahabat itu termasuk dosa besar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kalau seandainya mencela itu karena faktor i'tiqad, keyakinan, seperti orang-orang Syiah Rafidhah itu kan bagian dari ideologi mereka, keyakinan mereka, itu sudah tidak ragu lagi bahwasanya ini adalah bentuk kekufuran yang nyata. Tapi kalau seandainya mencela yakni sahabat itu karena faktor syahwat, maka ini juga termasuk kekufuran kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, tapi ini termasuk dosa yang sangat besar mencela sahabat. Kenapa mencela sahabat itu termasuk dosa yang sangat besar, termasuk ancaman dan larangan keras? Yang pertama, ya, karena mencela yakni para sahabat ini adalah sebagai bentuk ghibah yang terlarang, menyakiti perasaan orang mukmin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu." Jadi keberadaan orang-orang Syiah Rafidhah yang hampir setiap hari mereka melaknat, mendoakan yang keburukan, ini adalah bagian dari ghibah yang terlarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam surat yani Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Ya, ini termasuk bentuk menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Maka ini adalah alasan yang pertama kenapa mencela itu terlarang, karena bagian dari bentuk yani hibah yang terlarang dan dianggap sebagai bentuk menyakiti orang-orang mukmin. Yang kedua, kenapa para sahabat dilarang untuk dicela? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini bodohnya dan dungunya orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah langsung mendapatkan rekomendasi dari langit. Sedangkan Anda dan kalian semua, wahai orang-orang Syiah Rafidhah, tak ada satupun yakni ayat yang menjelaskan bahwasanya kalian adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Enggak. Malah yakni sebaliknya. Ahlussunnah wal Jamaah
ketika menyebut orang-orang Syiah Rafidhah tidak ada kebaikan sama sekali. Semuanya mengandung unsur celaan dan hinaan kepada mereka. Tapi para sahabat, yani subhanallah, mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Subhanallah. Bagaimana bentuk apresiasi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah telah meridhoi mereka. Para sahabat, Allah yakni mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Allah memberikan mereka sakinah di dalam hati mereka. Allah mengganti mereka dengan fa'atsabahum fatham mubin. Mereka adalah orang-orang yang langsung langit menurunkan ayat rekomendasi untuk mereka. Berarti mereka bukan manusia sembarangan. Dengan kata lain, orang yang sudah direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala berarti mereka adalah orang-orang spesial. Maka sebuah larangan keras kalau sampai berburuk sangka, apalagi menghina dan mencela para sahabat. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi mereka. Jadi generasi-generasi setelah kita disuruh untuk meminta ampunan atau istighfar kepada mereka. Dari secara tidak langsung, kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu banyak beristighfar untuk siapa? Untuk para sahabat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Imam Nawawi rahimahullah taala menerangkan, Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mengatakan bahwasanya jangan engkau mencela para sahabat. Ini dikarenakan itu dikatakan kepada Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikarenakan dahulu ketika pasca wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Ali atau Utsman ibnu Affan itu menjadi bulan-bulanan bahan celaan dan hinaan bagi rakyat Mesir. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu dihina habis-habisan oleh penduduk Syam. Sedangkan orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij itu mencela keduanya. Utsman juga dicela menurut orang-orang Khawarij, pun demikian dengan Ali bin Abi Thalib. Maka kata Imam Nawawi, inilah alasannya kenapa akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengingatkan tidak boleh mencela. Karena mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk kita memohonkan ampunan bagi mereka, karena ini sudah menjadi instruksi Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini hal yang menunjukkan kedudukan yang mulia bagi para sahabat, sampai Allah memerintahkan kepada kita memohonkan ampunan untuk mereka. Dan alasan yang keempat yang dijamaah dirahmati Allah, itu tadi sudah kita sampaikan, larangan keras dari Nabi SAW untuk mencela para sahabat, karena hal ini akan bisa mendatangkan laknat. Nabi SAW pernah bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi laknatullah. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan kenapa kita harus mampu untuk menjaga lisan kita ketika berkaitan dengan para sahabat. Karena ini adalah bagian dari ghibah yang terlarang, menyakiti perasaan kaum mukminin, yaitu para sahabat. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang sudah diridhoi, kita bukan apa-apa dibandingkan mereka. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita semua untuk memohonkan ampunan bagi para sahabat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dan yang ketiga ada laknat Allah bagi siapapun yang mencela para sahabat. Makanya di awal inilah ketika kita lihat bagaimana sepak terjang peran para sahabat dalam mendampingi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal-awal rintisan dakwah, sebagian para sejarawan menyisipkan masalah ini. Kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat ketika pertama kali berdakwah, mendampingi, membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu faedah, haramnya berburuk sangka kepada para sahabat, dan haramnya pula apalagi mencela dan menghina para sahabat. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah di antara faedah-faedah yang bisa kita petik dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara
ya sembunyi-sembunyi, dan tema yang seharusnya di sesi kedua terpaksa kita ya pending untuk pertemuan selanjutnya insyaallah, mengenal keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, pun demikian dengan Zaid ibn Harithah, ya, karena mereka adalah generasi emas didikan pertama Nabi SAW. Baru kemudian kita akan nyambung dakwah Nabi SAW secara terang-terangan, ya, karena kita tahu ini adalah proses yang ketiga. Surat Al-Alaq ayat 15 ini adalah SK Nabi SAW menjadi apa? Nabi. Surat Al-Muddathir ayat yang 1 sampai 5, terutama ayat yang kedua, SK Nabi SAW berdakwah secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Lah nanti ada SK lagi, ya, Nabi SAW mau tidak mau harus berdakwah secara terang-terangan. Ayat apa dan surat apa nanti kita akan ini bahas. Allahu ta'ala alam bisawab. Demikian, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ini coba. Nggih, monggo. Taib. Yap. Taib. Jazakallah khair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. As-sabiqunal awwalun, ada yang mengatakan hanya 10. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengaitkan as-sabiqunal awwalun dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Ya. Tapi hal ini berbeda. Ya. Al-mubasysyaruna bil jannah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 orang. Orang-orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan lain sebagainya, sampai 10 orang. Dan mereka adalah as-sabiqunal awwalun sebenarnya. Mereka adalah bukan satu-satunya 10 yang dijamin masuk surga. Karena kenyataannya dari 10 yang disebutkan akan masuk surga, adakah nama Khadijah? Yani tidak, dalam riwayat itu. Adakah nama Bilal? Yani tidak ada. Tapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan jaminan surga. Lawang Khadijah yani saja sudah mendapatkan kabar gembira, yani akan disiapkan baitun fil jannah. Bilal juga termasuk orang yang sudah diberikan kabar gembira lewat dalil yang lain bahwa suara terompanya yani ada di jannah. Ya, berarti untuk menyikapi hal itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk jannah itu bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Masih banyak orang-orang yang diberikan kabar gembira tapi dengan dalil-dalil khusus yang lain. Nah, orang 10, sahabat 10 yang diberikan kabar gembira masuk yani jannah, itulah sebenarnya mereka adalah mungkin istilahnya founder ya, rintis yani awal, dan mereka disebut as-sabiqunal yani awwalun. Poin yang kedua, as-sabiqunal awwalun, apakah ada batasnya? Jamil. Sebagian ulama ada mengatakan bahwasanya as-sabiqunal awwalun itu adalah seluruh para sahabat muhajirun. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang selama ini berdakwah di awal-awal perintisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berjuang pertama kali di kota yakni Makkah. Maka secara tidak langsung mereka semua yang ikut berhijrah ke kota Madinah yang dikenal dengan muhajirin, itulah disebut dengan as-sabiqunal yani awwalun. Jadi batasannya itu adalah ya penduduk Makkah. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak demikian. Ya, as-sabiqunal awwalun itu jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah orang-orang yang yakni satu, pertama kali masuk Islam, dan yang kedua, mereka adalah yakni orang-orang yang punya peran besar di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak harus seluruh penduduk apa? Yakni penduduk Makkah. Ya, salah satunya seperti putrinya Abu Lahab. Siapa? Ada Utbah, ada Utaibah, kedua putranya dulu menjadi menantunya yakni Nabi. Yang akhirnya kemudian salah satunya mati dalam kondisi kafir, yang satu diterkam yakni hewan buas. Taib, semuanya mati kafir. Abu Lahab pun demikian. Jadi ini sudah prediksi, saya selanaron. Wa mar'atu, istrinya pun demikian, tapi kecuali satu. Siapa? Yani Durrah. Lah, Durrah ini kan baru masuk Islam ketika hijrah kemana? Yani ke Madinah. Makanya ada satu kisah kan, penduduk Madinah akhirnya menolak di awal-awal. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya surat Al-Lahab itu sudah vonis seluruh keluarga.
Kok tiba-tiba Durrah yani lari ke kota Madinah? Ya, berarti ada kemungkinan, maaf, ini dianggap mata-mata lah, atau keimanannya itu tidak, yani sebenarnya lah. Tapi akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap yani menerima, karena dia, apa hubungannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Durrah? Berarti apa? Apa hubungannya? Ya, sepupu, karena ayahnya itu adalah pamannya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Dari sinilah kemudian para penduduk Madinah dan para sahabat sadar, oh berarti ya surat Al-Lahab ini ada pengecualian. Karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala firman, ma aghna anhu maluhu wa ma yani kasab. Kasab ini sebagian ulama tafsir mengatakan walad, yaitu anak. Maka berarti secara tidak langsung satu keluarga sudah masuk vonis. Tabbat yada Abu Lahab. Ma aghna wa ma kasab berarti anak-anaknya. Di ayat yang berikutnya setelahnya itu apa? Wa mra'atu berarti istrinya. Tapi dengan kejadian ini menunjukkan bahwasanya surat ini ada pengecualian, tidak semuanya divonis neraka. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, ya masuk Islamnya siapa? Masuk Islamnya yani Durrah. Tapi ini termasuk as-sabiqunal awwalun apa enggak? Ya, banyak ulama mengatakan tidak. Meskipun beliau penduduk apa? Makkah. Meskipun dia muhajir. Ya. Pun demikian kita lihat ada penduduk Makkah tapi tidak disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa? Dalam penaklukan kota Makkah baru masuk Islam. Putrinya menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah, siapa? Abu Sufyan. Itu baru masuk ketika kapan? Padahal itu penduduk yang di Makkah. Ikrimah itu juga penduduk Makkah tapi baru yani akhir-akhir. Nah, ini tidak disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Makanya ada dua pendapat, ada yang mengatakan semua penduduk Makkah yaitu dianggap dengan as-sabiqunal awwalun, yani ada yang mengatakan yani tidak. Ya, ada batasan-batasan di mana Allah taala alam bisa. Pendapat yang kedua mengatakan orang-orang yang pertama kali merintis yani dakwah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota yani Madinah di awal-awal. Ada yang mengatakan batasannya itu adalah ketika orang yang ke-40. Ke-39 dan 40, dan itu berakhir di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Al-Arqam. Siapa orang ke-40 itu? Umar bin Khattab. Ke-39 ada mengatakan itu adalah Hamzah ibnu Abdul yani Muthalib. Nah, itu ada yang mengatakan batasan yang paling akhir. Allah taala alam yani bisawab. Taib. Ada pertanyaan yang lain? Nggih. Ya. Ustaz mengatakan di agama sebelah di perjanjian lama ya. Mengatakan bahwa budak itu diperbolehkan untuk dipukul atau dirobohkan sesuai dengan keinginan. Yang saya ketahui Ustaz bahwa perjanjian lama itu kitab yang dulu dirubah sama kaum Yahudi. Yang saya tanyakan itu apakah ini menunjukkan bahwa Allah belum pernah membolehkan melakukan hubungan itu dengan seenaknya. Taib, yani jazakallah khair. Syariat masa lalu dalam istilah ulama usul fikih disebut yani syar'u man qablana. Kalau dalam istilah orang-orang para ahli tafsir disebut Israiliyat atau ad-dakhil. Dalam kita menyikapi ya syariat masa lalu itu tidak sepenuhnya harus diterima mentah-mentah. Karena ya penyortir dan penyaring itu Al-Quran dan syariat yani kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat 48 kalau enggak salah. Allah Subhanahu wa taala firman wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan. Muhaiminan itu artinya penyaring, penyortir. Menurut para ulama tafsir mengatakan demikian. Jadi yang disortir dari ya perjanjian lama atau perjanjian baru yakni Injil itu nanti hasil akhirnya ada di hasil penyortiran dan penyaringan yakni Al-Qur'an. Ya, ada kalanya syariat setelah disortir itu tetap dipertahankan dan dilanjutkan seperti yakni misi para nabi. Ya, untuk bertauhid itu enggak akan berubah. Yang kedua, terkadang hasil sortiran dari syariat kita itu mereka atau syarat-syarat itu diamandemen, dihapuskan secara total.
Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 54 kalau nggak salah, itu adalah tentang apa? Tentang cara bertaubat. Taubatnya di zaman Nabi Musa alaihissalam itu dengan apa? Dengan bunuh diri, dengan dibunuh. Yani faqtulu anfusakum dzalika khairul lakum inda barikum. Dalam surat Al-Baqarah 54 kalau nggak salah. Nah, ini kan dirubah dengan taubat yang lebih manusiawi dalam syariat kita. Terkadang yang hasil dari sortiran Al-Quran itu ada yang tetap dilanjutkan tapi disempurnakan. Seperti yang syariat sholat itu sudah ada zaman dahulu, tapi disempurnakan gerakannya, bacaannya dalam syariat kita. Zakat pun demikian, sampai dalam syariat haji dan umrah dan banyak lagi. Dan terkadang yang sortiran Al-Quran itu memang tidak menyortir tapi menetapkan syariat-syariat baru yang tidak ada pada syariat-syariat yang sebelumnya. Nah, kenapa saya tadi itu menyebutkan, maaf, ya, syariat-syariat yang ada pada perjanjian lama berkaitan dengan dunia perbudakan, gitu ya. Alasannya apa? Ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang selama koar-koar. Ya, katanya apa? Perbudakan itu hanya pada syariat Islam. Nah, itulah cara kita ingin membuktikan secara terbalik. Ya, Anda ini sudah membaca kitab Anda sendiri atau belum? Malah di dalam kitab Anda, syariat Anda itu ada seperti itu. Dalam kitab Imamat yani tadi, Keluaran, dalam kitab yani Lukas dan lain sebagainya. Ya, sekalipun hal itu kalau kita kaitkan dengan syariat kita nggak berlaku semua itu sudah. Karena kita sudah punya sistem yani sendiri dan itu adalah hasil sortiran. Tapi ini sebagai bentuk bantahan supaya kalian itu juga objektif. Jangan kemudian melempar batu sembunyi tangan. Jangan sampai kemudian menuduh orang lain padahal maaf ya, dapurnya itu belepotan semua. Mereka sendiri ada. Sama juga dengan rajam. Coba kita lihat. Kalau kita sedang pas membahas rajam suatu saat nanti juga sama. Rajam malah parah. Ya, rajam itu dilakukan karena faktor satu sebab yakni saja. Karena apa? Ya, ini perzinaan. Itu kan di macam-macam rajam ini sistem Islam yang ekstrim, kejam dan lain sebagainya. Anda buka, nanti Anda akan ketahui juga bahwasanya rajam ada dalam syariat mereka, bahkan sebabnya paling parah. Durhaka kepada Allah bisa dirajam. Ya, durhaka kepada orang tua bisa dirajam. Tahu ashabus sabat? Orang-orang Yahudi yang apa? Dilarang untuk berburu di hari apa? Sabtu, tapi mereka masang. Nah, di dalam yakni kitab perjanjian lama malah disebutkan mereka-mereka yang berbuat demikian ancamannya rajam. Tapi Al-Quran tidak. Dalam syariat kita rajam cuma satu sebab. Nah, kita membongkar seperti itu dengan harapan supaya mereka juga melek. Ya, tidak selalu yang dikambing hitamkan itu adalah Islam dan Islam yang terus. Ini adalah bagian dari, tadi saya sampaikan, bagian dari maaf, membantah syubhat mereka dengan cara yang halus. Ya, supaya mereka juga tahu diri lah. Seperti itulah yang gambaran yang perbudakan yang ada di kitab yang mereka. Adapun kalau kita ditanya, saat itu kan juga termasuk wahyu Allah dan lain sebagainya. Iya, ya, itu juga termasuk bagian dari wahyu Allah. Tapi kita nggak tahu apakah ayat-ayat yang itu memang ayat-ayat yang masih otentik Allah Ta'ala alam yang bisawab. Ya, sebagaimana syariat yang ada tentang yang bunuh diri misalnya, itu ada di dalam syariat yakni mereka. Tapi kan kemudian disortir, direvisi, bahkan diamandemen kan di dalam syariat yakni kita sudah tidak yakni laku lagi. Allah Ta'ala alam ya. Itu adalah tujuan yakni kami menyebutkan beberapa yakni pasal dan ayat di dalam perjanjian yakni lama. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Enggak dulu ya. Iya. Iya, sudah enggak ada. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya mohon maaf ya untuk pertemuan yang kali ini belum ada. Mudah-mudahan enggak penonton yang enggak kecewa ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan pahala yang berlipat yakni ganda, karena hari ini belum yakni siap untuk yang kita ajukan kuis dan mungkin door prize dan hadiah. Insyaallah kita tunda, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya ya nanti kita bisa yang diberikan kuis dan door prize yang juga, jadi kita pending. Jadi nggak ada masalah ya. Kita pulang nggak membawa tangan hampa kok insyaallah.
kita membawa yakni banyak sekali hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada faedah dan manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.